Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang poin proses perencanaan dan visi misi dan tujuan. Di sini kita membahas yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Visi dari PT Indofood sendiri adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi yang ingin dicapai PT Indofood sendiri menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa Indonesia di bidang industri makanan. Dengan visi misi tersebut, PT Indofood sendiri sudah memproduksi mie instan dengan 14 pabrik, termasuk di Indonesia sendiri dan beroperasi di Cina dan Nigeria, yang menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping itu, variasi produk antara lainnya ada snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Menurut saya dari PT Indofood sendiri ini perencanaan dapat dilakukan melihat dari visi misinya. Jadi kita harus membuat visi dan misi dulu agar perencanaan itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan setiap divisi dari perusahaan juga harus membantu perencanaan yang kita buat. Itu aja sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya mau menambahkan. Dalam perencanaan planning PT Indofood, seperti kita ketahui, produk mie instan terbesar di dunia. Untuk menjadi perusahaan terbesar, untuk menjadi perusahaan yang sukses, setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk atau produk plan mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan dari varian mie instan. Mereka juga harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin dan dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dari perencanaan kontrol produksi melalui kebutuhan, ramalan, dan intelijensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP sebagai solusi advance planner. Saran dari saya melakukan evaluasi atau perbaikan terus-menerus untuk dapat meningkatkan efisiensi perseroan. Juga terus meningkatkan brand dari setiap produk yang dihasilkan, terutama untuk brand-brand produk baru perseroan di tahun 2012 hingga 2014. Memanfaatkan brand-brand yang ada melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Juga terus mempertahankan citra produk yang inovatif, selalu peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial. Memberikan tempat kerja yang ideal, dan terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan. Itu menurut pendapat saya. Sekian. Mungkin ada yang mau menambahkan? Di sini saya akan menambahkan untuk keduanya, yaitu pengorganisasian PT Indofood untuk memastikan perencanaan berjalan dengan baik. Jadi di sini PT Indofood untuk
menyusun pengorganisasian agar perencanaannya berjalan dengan baik itu yang pertama dia mengalokasikan sumber daya, menyusun menetapkan prosedur yang diperlukan. Seperti yang pertama tahap mixing, tahap pressing, tahap slitting, tahap streaming, tahap cutting, tahap frying, tahap calling, tahap packing. Itu udah ada bagiannya masing-masing ya. Yang kedua, tahap pemasaran produk, menetapkan struktur perusahaan dan tugas-tugas. Seperti manajer umum, yang tugasnya memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua, manajer pabrik. Manajer pabrik itu seperti kayak supervisor produksi, manajer teknisi, manajer gudang, supervisor, PIC, yang tugasnya merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin, produksi, dan sarana penunjang. Yang ketiga, manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk. Itu terdiri dari supervisor pengawasan mutu proses, supervisor pengawasan mutu bahan, yang tugasnya bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemasan. Yang keempat, manajer keuangan, yang bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget, dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Yang kelima, manajer personalia, yang bertugas mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi pegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum. Yang keenam, manajer pemasaran atau area sales dan promotion manager yang bertugas mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan promosi, serta membuat rencana produk dan permintaan produk. Yang ketujuh, purchasing office yang bertugas untuk mengendalikan aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok dan pemilih serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. Jadi menurut saya sendiri, pengorganisasian PT Indofood sudah sangat baik karena disusunnya sudah sangat rinci dan urut, serta tugas-tugas dari masing-masing divisi itu sudah sangat jelas. Oleh karena itu, kenapa PT Indofood bisa bertahan sampai sekarang? Itu sih menurut saya. Mungkin ada tambahan lain? Saya mau menambahkan. Seperti yang kita ketahui kan, sebuah organisasi merupakan kumpulan dari tujuan organisasi. Jadi ketika pada proses perencanaan, kita itu menentukan tindakan atau program apa saja untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, perencanaan ini akan bisa tercapai apabila kita mampu menyusun pengorganisasiannya dengan benar. Pendapat saya, proses pengorganisasian yang baik harus memiliki struktur organisasi, yang dimana ada dua aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. PT Indofood telah menerapkan dua aspek ini. Departementalisasi yang merupakan pengelompokan kegiatan kerja agar kegiatan yang sejenis bisa dikerjakan bersama. Sedangkan pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan supaya sesuai dengan keahlian dan spesifikasi setiap jabatan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya ingin menambahkan, setiap PT harus memiliki struktur organisasi seperti PT Indofood, yaitu direktur utama, direksi, dewan komisaris, komite audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen operasional, manajemen korporasi, investor relation, dan pengendalian internal dan manajemen resiko. Tugas untuk direktur utama perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Kedua, direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan.
Ketiga, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Keempat, Komite Audit. Komite audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP sukses makmur dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Ketujuh, manajemen operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional serta sebagai penentu kebijakan operasional. 8, manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. 9, investor relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Ke-10, pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Sekian dari saya, apakah ada pendapat dari teman-teman? Di poin ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai pengarahan sumber daya manusia yang dilakukan untuk memastikan perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Yang pertama, mengetahui kebutuhan karyawan untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Sebagai pegawai harus bekerja secara profesional sesuai dengan tanggung jawabnya. Perusahaan juga menghargai kebutuhan para pekerjanya dan mengadakan pelatihan untuk memperoleh hasil maksimal. Yang kedua, perusahaan mengadakan training untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Tujuan agar perusahaan mendapatkan SDM profesional dan juga ahli dalam bidang pekerjaan yang dikerjakan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk karyawan baru agar mereka lebih mudah memahami seluk-beluk berkarir dan budaya yang ada di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, karyawan baru dilatih oleh karyawan senior agar lebih cepat tanggap dan cepat mengikuti serta beradaptasi dengan karyawan lainnya. Yang keempat, menyeleksi karyawan baru. Serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan yang hendak masuk perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang benar-benar unggul di bidangnya. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah paham dan dapat segera bekerja setelah menerima penjelasan singkat. Yang kelima, menawarkan jenjang karir dan promosi pejabatan sebagai stimulasi untuk memicu kemampuan setiap karyawan mengembangkan diri untuk memajukan perusahaan. Penawaran tersebut diharapkan dapat menjaga loyalitas para pekerja kepada perusahaan. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sehingga semua orang tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan omset dan keuntungan. Menurut saya, dengan adanya langkah-langkah yang dibuat oleh PT Indofood ini, diharapkan kualitas kerja dan kesejahteraan karyawan semakin meningkat. Dengan begitu, PT Indofood dapat lebih baik dan berkembang. Apa ada yang menambahkan lagi? Saya akan menambahkan pernyataan dari Mbak Puspita. Seperti yang dijelaskan Mbak Puspita tadi, Indofood memiliki tujuan untuk mesejahterakan karyawan yang bekerja untuk memajukan perusahaan. Hubungan baik yang tercipta ini biasanya dilakukan juga kegiatan di luar lingkungan kerja untuk memberikan refreshing atau penyegaran terhadap para karyawannya. Sehingga semua karyawan senang dan bersemangat dalam bekerja. Itulah yang diharapkan oleh perusahaan PT Indofood demi kemajuan perusahaan yang dikelola.
Dengan perusahaan yang maju dan memiliki omset yang sehat akan memberikan penghidupan yang layak bagi karyawannya. Training yang diadakan oleh manajemen Indofood dilakukan secara rutin dengan tujuan memperhatikan kinerja perusahaan. Dengan terjalin kerjasama yang baik, diharapkan akan dapat membantu mempertahankan kualitas mutu dan juga pemenuhan gaji yang seiring tahun naik dan juga harga bahan bakar yang semakin meningkat. Menurut saya, dengan kesejahteraan karyawan yang baik dan kualitas yang baik akan membantu PT Indofood menjadi semakin berkembang dan dapat dicintai oleh masyarakat. Dengan kesetiaan masyarakat menggunakan produk ini, maka akan menambah panjang umur perusahaan yang dikelola. Apakah ada yang mau menambahkan? Baik, saya akan menambahkan dari materi poin yang keempat. Halo semuanya, untuk poin yang keempat ini saya akan membahas tentang perusahaan Indofood dan pengawasannya. Jadi setiap usaha dan tindakan dalam tujuan untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dan itu menurut ketentuan dan sasaran yang akan dicapai. Dan untuk pengawasannya sendiri terdiri dari 3 jenis pengawasan. Yang pertama pengawasan intern dan ekstern, yaitu adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif dan responsif. Pengawasan preventif dan responsif yaitu pengawasan yang lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan untuk suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat ialah aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Contohnya seperti di lapangan pekerjaan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh, yaitu pasif, yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan pengeluaran. Dan untuk pendapat saya mengenai pertanyaan poin keempat ini, ialah SDM yang baik harus terus terorganisir, memilih dan memilah calon karyawan yang akan dipekerjakan dan yang sedang bekerja. Untuk agar tetap menjaga mutu dan kinerjanya saat berada di lapangan, untuk menunjang agar mendapatkan SDM yang baik dan bermutu, yaitu dengan cara pihak PT Indofood harus menyediakan program pelatihan secara berkala dan memberi tunjangan hari tua, memberi tunjangan kesehatan dan keselamatan atau bisa disebut juga BPJS, ketenaga kerjaan. Itu juga ditujukan agar performa para karyawan bisa meningkat dan juga bisa membuat karyawan bersemangat dan terus termotivasi untuk bekerja. Itu juga menyebabkan tujuan dari pengawasan untuk perusahaan tersebut. Jadi sekian dari pendapat saya. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Terima kasih. Ya, jadi di sini pengawasan yang dilakukan perusahaan tersebut untuk menjamin dan memastikan perencanaan berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, yaitu tadi yang sudah disampaikan sama Adam. Di sini saya mau menambahkan juga, pengawasan itu membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan personalia telah efektif gitu loh. Pengawasan di sini yaitu keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional. Jadi di sini ada yang pertama standar pekerjaan yang menilai penjelasan standar pekerjaan, kesesuaian standar dan kejelasan standar pekerjaan. Yang kedua,
kegiatan supervisi untuk menilai pengamatan ke tempat kerja, kesesuaian pekerjaan yang meminta hasil pekerjaan, dan meminta hasil pekerjaan. Ketiga, pembandingan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penilaian, pembandingan hasil dan standar, dan pembandingan pekerjaan. Yang keempat, ada tindakan perbaikan untuk menilai koreksi kesalahan pekerjaan, koreksi membantu pekerjaan dan memanfaatkan koreksi bagi karyawan. Untuk produknya sendiri, kita ada pengawasan mutu, yaitu kegiatan yang memastikan apakah kebijakan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan kata lain, pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu dari bahan yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk. Jadi dari saya pendapat saya di sini ada dua, yaitu pengawasan pada karyawan dan pengawasan pada mutu produk. Citra mutu produk ditegakkan oleh pimpinan perusahaan dan dijaga oleh seluruh bagian atau satuan kerja dalam perusahaan atau industri. Dalam perusahaan industri pangan yang maju, pengendalian mutu sangat penting dengan proses produksi di sini. Program-program pengendalian mutu akan didukung oleh pimpinan puncak perusahaan, karena program itu merupakan penjabaran yang terinci kebijaksanaannya. Pada perusahaan ini, jika kelemahan pengendalian mutu pada industri pangan sangat buruk, maka akan berakibat fatal. Di sini juga ada pengawasan pembiayaan. Pengawasan biaya harus mencakup kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pemakaian bahan baku yang rusak atau sebagai akibat kegiatan pelayanan yang kurang baik. Dalam sistem produksi kegiatan, pengawasan tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan agar produk itu biaya yang dikeluarkan untuk produk itu tidak sia-sia gitu. Itu sih pendapat dari saya. Bagaimana yang lainnya? Ini sudah kayaknya ini mungkin udah cukup ya. Kita udah membahas 4 poin tersebut. Mungkin bisa saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.